Swastiastu. Semeton harian Denpos, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Pankobar. Jadi kita membangkitkan semangat generasi muda kita untuk menabung. Kali ini Denpos mewawancarai Bapak Heri Kurniawan dari CIMB Niaga. Beliau Senior Vice President Corporate Communication Head Customer Banking. Selamat berjumpa di Bali, Pak. Terima kasih, Pak. Apa kabar, Pak, hari ini? Hari ini kabar baik ya. Dan puji syukur pada Tuhan kita bisa ada di Bali hari ini. Mudah-mudahan cuaca juga baik, jadi kami di sini juga bisa merasakan aura Bali yang mulai bergairah. Ya, ini Pak, belakangan ini kan perbankan kita mulai bangkit, Pak. Jadi pasca pandemi. Nah, bagaimana dengan CIMB Niaga saat ini? Apakah sudah mulai bangkit juga? Oke, tentunya ini 3 tahun kita mengalami pandemi, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan ya Pak ya. Jadi baik kami dalam berhubungan dengan nasabah, kami secara internal dengan karyawan, tentu banyak sekali hal-hal yang baru yang pada akhirnya membawa kita malah justru naik kelas. Contohnya salah satunya adalah digitalisasi perbankan yang mungkin awalnya sebelum tahun 2000 kita rencanakan baru 3 tahun 5 tahun ke depan gitu. Tapi ternyata dengan pandemi ini bisa dipercepat dan untungnya juga kita semuanya sudah siap sebelum pandemi itu berlangsung. Jadi sekarang ini kita sudah melihat banyak sekali masyarakat juga sudah mulai berinvestasi kembali, masyarakat sudah mulai rajin menabung kembali, dan tentunya ini merupakan satu iklim bagus untuk peningkatan ekonomi baik secara nasional maupun juga lokal di seperti misalnya di Bali ini. Bali ya. Belakangan ini kan kita lihat bahwa teknologi sudah semakin maju, Mas Heri ya. Nah, sekarang perbankan ini berlomba-lomba untuk menerapkan sistem digital ya. Nah, bagaimana dengan CIMB sendiri? Apakah juga sudah diterapkan di semua cabang? Ya, seperti tadi saya sampaikan ke Pak Gede ya sebelumnya ya, bahwa pandemi selama 3 tahun itu mengajarkan kembali ke kita, Pak. Ini benar-benar kita sekarang sudah shifting, beralih banyak migrasi yang mungkin tadinya transaksi dilakukan secara manual, mungkin banyak nasabah, banyak masyarakat datang ke kantor cabang. Sekarang udah sangat mudah sekali dengan digital, dengan digitalisasi, mereka dengan sangat mudah untuk melakukan transaksi. Tapi tentunya buat kami juga di perbankan juga mengutamakan juga faktor keamanan buat para nasabah. Jadi kami tidak berhentinya selalu mengedukasi kepada nasabah bagaimana cara bertransaksi yang aman menggunakan digital gitu. Jadi selain juga kami secara internal juga untuk terus memperkuat berlapis-lapis sistem pertahanan security kita di bidang digital perbankan gitu. Kalau boleh tahu, ada nggak kasus misalnya di CIMB Niaga sendiri, misalnya kasus misalnya di pembobolan dan sebagainya, ada nggak? Nah, ini memang kami semua ini menjadi tantangan seluruh industri perbankan di Indonesia ya. Mungkin tidak hanya CIMB Niaga, tidak hanya bank-bank lain juga gitu. Tapi memang bagaimana kami ini benar-benar selalu menerapkan keamanan itu yang paling penting buat kami semuanya. Jadi edukasi buat para nasabah itu sangat penting, Pak, buat kami. Jadi kami benar-benar melakukan edukasi itu tidak secara terus-menerus gitu. Secara terus-menerus, bahkan mungkin lebih gencar lagi, baik semua melalui channel-channel yang kita punya. Tidak hanya secara channel-channel misalnya tatap muka, tapi juga mungkin seluruh aset-aset yang kita miliki kita gunakan terutama untuk mengedukasi nasabah. Jadi itu hanya semuanya untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya kebobolan itu. Seperti itu. Kalau di Bali sendiri CIMB berapa yang sudah ada kantornya? Kita di sini ada kantor cabang kita di Tamrin, itu yang paling besar ya. Kemudian juga ada di Melati dan juga kita didukung oleh beberapa ATM di beberapa tempat di Bali. Dan ini Bali juga merupakan salah satu tempat yang penting buat kami ATM, khususnya keberadaan kami ATM CIMB Niaga, karena CIMB Niaga merupakan satu-satunya bank di mana kami bisa menerima transaksi terutama dari negara-negara China, yaitu WeChat. Nah, jadi kami bisa menerima transaksi para nasabah yang mereka merupakan nasabah-nasabah dari WeChat dan AllPay gitu.
boleh tahu juga Mas, program apa saja yang ada selama ini? Oke, kami banyak sekali di CIMB Niaga karena kami kan juga men-serve semua segmentasi pasar ya. Dari mulai mungkin business banking atau mungkin dikenal dengan corporate banking. Kamu juga ada di melayani SME atau kita sebutnya adalah emerging business banking atau EBB. Kami juga melayani commercial banking. Kami juga melayani tentunya adalah para consumer ya, retail. Dan banyak sekali kegiatan, tidak hanya itu untuk para anak muda, kami juga punya kegiatan khusus. Kita punya yang namanya Kejar Mimpi. Kejar Mimpi adalah satu gerakan yang sudah kita mulai dari tahun 2017. Bagaimana membangkitkan semangat anak-anak muda untuk berani bermimpi. Kita tidak bicara tentang, oh ya kami jualan produk tabungan ini, enggak. Tapi bagaimana kami berusaha untuk membantu mereka mewujudkan mimpi mereka. Kami menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif untuk berbicara di depan anak-anak muda, untuk menggairahkan semangat mereka bahwa mereka semuanya berhak untuk punya mimpi dan mereka semuanya berhak untuk mengejar mimpi, dan kami berusaha untuk membantu mimpi mereka ke depan gitu. Nah, ini kita sudah lakukan roadshow ke berbagai kota. Bahkan kami sekarang sudah punya komunitas di lebih dari 35 kota di Indonesia. Sudah hampir 800 member dari komunitas ini ada di seluruh Indonesia gitu. Ini hal-hal yang maksudnya kita lakukan ya. Satu lagi juga kami juga fokus juga ke sustainability. Bahkan kami mungkin merupakan salah satu bank yang pertama di Indonesia yang menerapkan sustainability di bidang keuangan di Indonesia gitu. Wah, hebat sekali ya. Kalau boleh tahu juga, selain di Indonesia di mana ada juga ini ya cabang-cabangnya? Oke, baik. Kami ini merupakan bagian dari CIMB Group yang memang berkantor pusat di Malaysia, dan kami ada di lebih dari 7 negara di ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, dan juga beberapa negara lain seperti Kamboja, Vietnam, Philippines juga kami ada juga. Gitu. Wah, hebat juga ya. Sebagai kata penutup mungkin Mas Heri bisa sampaikan kepada Semeton Denpos mengenai CIMB Niaga sendiri. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, para Semeton, bahwa kami CIMB Niaga sudah berdiri dari tahun 1955. Kami akan berulang tahun pada 26 September tahun ini untuk ke-68 tahun, dan tentunya tunggu banyak sekali promo-promo yang akan kami luncurkan dalam rangka 68 tahun, dan juga program-program menarik kami lainnya. Salah satunya kami juga memiliki satu namanya Konser Kejar Mimpi untuk Indonesia, akan ada di Jakarta. Jadi silakan hubungi kantor-kantor cabang kami apabila Bapak Ibu semuanya, terutama Semeton ini, untuk menghadiri konser yang merupakan salah satu konser musik yang ditunggu-tunggu oleh para nasabah dan juga masyarakat umum gitu. Ya. Semeton Denpos, demikian tadi dengan Pak Heri Kurniawan mengenai sedikit tentang perbankan kita di Indonesia. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang sama. Demikian Semeton Denpos, selamat siang. Om Santi Santi Santi. Selamat siang, terima kasih.